Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Hakimi sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memperkenalkan dirinya dan memaparkan materinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ramadan Januar Ashari, pemateri pertama. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konsep dasar pembelajaran. Perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung dari sudut pandang mana melihat serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Slide kedua yaitu pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencangkup pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya itu pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Slide berikutnya itu adapun konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu 1. Perencanaan pengajaran sebagai teknologi. 2. Perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. Ketiga, perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin. Yang keempat, perencanaan pengajaran sebagai sains. Yang kelima, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses. Yang terakhir, perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Baiklah, itulah saja pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Saya selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karina Syahrani Syahlan sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, dimensi-dimensi pengajaran. Adapun yang termasuk dalam dimensi pengajaran, yang pertama signifikan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga relevansi, yang keempat kepastian, yang kelima ketelitian, yang keenam adaptabilitas, yang ketujuh waktu, dan yang terakhir monitoring atau pemantauan. Tujuan perencanaan pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Selanjutnya, fungsi perencanaan pembelajaran. Adapun fungsinya, yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, guru memperjelas pemikiran tentang pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Dan yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikra. Pemateri ketiga. Langsung saja. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. 1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 2. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. 3. Perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang belajar. 4. Untuk merencanakan sesuatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perorangan. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. 1. Pembelajaran yang dilakukan akan berpuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiriman dari pembelajaran. 2. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. 3. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. 4. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat perencanaan pembelajaran. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. 1. Silabus. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Hasil belajar. 5. Indikator. 6. Perencanaan semester. 7. Perencanaan mingguan. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan dimanfaatkan dan juga bisa diamalkan oleh teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.